Terima kasih Mas Dika. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan atas limpah nikmat yang telah Allah berikan. Maka tidak ada kata yang paling utama yang keluar dari lisan kita selain kita ini bersyukur atas segala limpah nikmat tersebut. Salat dan salam kita sanjungkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Beliau diutus membawa risalah Islam, di mana insya Allah, dan ini jaminan dari Allah, risalah inilah risalah akhir zaman yang insya Allah siapapun yang mengembannya, taat kepadanya, akan dimasukkan pada surga kelak di akhirat. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan seri kajian materi dasar Islam ya. Tadi sudah sampaikan Mas Dika, terakhir kita membahas tentang jawaban-jawaban dari Uqdatul Kubro. Semuanya pasti masih ingat ya, bahwa Islam mempunyai jawaban dari mana kita, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini hidup di dunia, posisi kita sekarang ada di dunia, tak lain tak bukan tujuan Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk beribadah. Dan nanti suatu ketika ada satu titik di mana kita harus meninggalkan dunia ini, di sana nanti masih ada satu tahapan lagi, yaitu kita akan dimintai pertanggungjawaban atau dihisap atas semua amal kita yang telah kita lakukan di dunia ini, apakah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan batasan-batasan kepada kita, yaitu perintah-perintah Allah, dan sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah berikan pada kita. Nah, selain itu, teman-teman semua, sahabat sekalian, ustadz sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ya, semua atau mungkin sebagian besar atau mungkin bahkan semua ya, semua umat Islam ketika ditanya tentang tiga soal tadi atau tentang simbol besar tadi, semuanya jawabannya sama gitu ya. Mereka tahu, kita semua tahu bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, dihidupkan di dunia ini. Tentu juga mereka, umat Islam ini tahu bahwa tujuannya adalah untuk menghamba beribadah pada Allah. Dan di pertanyaan yang ketiga, itu simpul yang ketiga, yaitu kemana kita ini setelah hidup di dunia, mereka juga tahu, kita ini juga tahu bahwa kita ini kelak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Semua orang Islam pasti tahu ini, tetapi pada kenyataannya tidak semua tidak semua umat Islam kemudian menyadari atau kemudian jawaban-jawaban tadi itu memberikan efek di dalam perbuatan, di dalam keseharian, di dalam amal keseharian mereka. Nah, ini sedikit nanti akan kita bahas di samping nanti ternyata di kehidupan kita ini antara konsep dengan realita bisa jadi nanti yang kita temui ini akan banyak sekali yang berbeda. Sehingga kadang apa yang terjadi yaitu kehidupan yang kita temui ketika nanti tidak sesuai dengan konsep di dalam Islam dan itu terlalu dominan ya, ada di tengah-tengah kita dan itu sudah mendarah daging, ternyata sangat berpengaruh sehingga nanti bisa jadi ternyata itulah yang nanti akan mempengaruhi kondisi umat Islam di mana mereka sebenarnya yakin tahu bahwa mereka adalah ciptaan atau makhluk Allah di dunia untuk beribadah, namun mereka tidak menjalani itu. Nah, langsung saja mohon izin share screen ya teman-teman sekalian. Sudah terlihat ya? Cek. Sudah Ustaz. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama ini, ketika kita berbicara tentang umat Islam dulu ya. Ketika tadi ada Uqdatul Kubro, tiga pertanyaan mendasar, di mana sebenarnya ini memang betul-betul yang harus dijawab oleh setiap Muslim ketika dia menjalani kehidupannya, yaitu
untuk apa, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Tadi sudah saya sedikit sampaikan bahwa umat Islam 3 pertanyaan itu mereka bisa menjawab. Tetapi, nah ini yang terjadi adalah ketika mereka tahu, ketika mereka memahami ya, bahwa betul saya ini adalah makhluk Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan saya. Dan di dunia ini saya diberi kewajiban, diberi perintah, dan diberi larangan. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi yang terjadi adalah ada sebagian umat Islam manusia ini yang acuh. Ketika sudah tahu seperti itu, oh ya sudah ini. Artinya mereka kemudian menjalani hidup itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari jawaban-jawaban atas 3 pertanyaan mendasar ini. Nah, inilah yang pertama adalah acuh, gitu ya. Jadi, oh ya sudahlah, gitu. Terlebih nanti kemudian apa namanya realitanya di dalam kehidupan ini, kemudian kehidupan ini tidak betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, inilah kondisi yang menyebabkan kemudian umat Islam ini secara teori dia tahu ada perintah, ada larangan, tetapi perintah dan larangan itu tidak mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang kemudian menjadikan umat Islam ini berada pada 2 pijakan kaki. Nah, yang di satu sisi mereka berpijak kepada apa namanya apa yang telah Allah turunkan, tetapi pada kenyataannya mereka hidup tidak dengan itu. Nah, kenapa bisa jadi? Karena memang dalam kehidupan keseharian yang sangat dominan ini justru bukan ketaatan, bukan kehidupan yang berlandaskan kepada perintah dan larangan Allah. Nah, ada juga ini ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang menjawab itu dengan asal-asalan. Ya udahlah, biar hidup ini ngalir apa adanya. Hari ini kita nemuin apa, ya udah kita jalani. Toh kita kalau mau berpikir besok untuk memikir hari ini aja udah berat gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian ada yang menjawab dengan benar tetapi tidak memberi efek. Nah, ini ada juga yang seperti ini. Sehingga kehidupannya ini mengalir bagaikan air itu ya. Ya kalau apa namanya kita permisalkan air yang ngalir itu air sungai, kemudian air sungai itu dibendung kemudian masuk ke tempat yang digunakan untuk berwudu, oke lah, nggak masalah seperti itu. Tapi kalau air itu nanti masuknya ke comberan, apakah kita mau jadi comberan gitu ya? Tentu kita nggak mau. Ini jadi ada yang jawabannya benar ya tetapi tidak memberi efek. Ya dia tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian ada perintah yang lain, ada perintah puasa, tetapi itu tidak memberikan efek keimanan, tidak memberikan efek takut kepada Allah itu ya. Nah, inilah yang kemudian dalam kehidupan kita ternyata ada sisi-sisi yang lain yang itu juga berdasar kepada jawaban atas Uqdatul Kubro. Jadi begini teman-teman sahabat sekalian, ustaz sekalian, ketika pertanyaan yang pertama ini Islam jelas jawabannya adalah bahwa kita ini berasal dari Allah. Tetapi dalam kehidupan ternyata kita juga menemui ada jawaban Uqdatul Kubro yang lain atas pertanyaan yang pertama, yaitu dari mana kita. Ada orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Inilah orang ateis. Nah, ketika oke lah kalau mungkin orang Islam sangat mudah untuk menolak jawaban ini ya. Tetapi ada juga orang yang jawaban atas Uqdatul Kubro yang pertama ini sama dengan jawaban dari orang Islam, yaitu memang ada Sang Pencipta. Nah, dari mana? Dari Sang Pencipta. Tetapi kemudian ini yang jadi persoalan nanti adalah pencipta itu yang mana? Itu. Nah, kalau ini kemudian tidak benar, jawaban ini tidak benar nanti, maka step berikutnya jawaban atas Uqdatul Kubra yang kedua ini fatal nanti kalau salah. Ya. Nah, andai kata pun nanti benar itu ya, sama-sama jawabannya adalah dari Allah itu, tetapi nanti kalau kita ngikuti pertanyaan Uqdatul Kubra yang kedua untuk apa gitu ya. Jelas kalau kemudian jawaban Uqdatul Kubro yang pertama dari orang-orang ateis karena tidak mengimani Tuhan, maka hidup ya tentu nanti tidak ada aturan Tuhan kan seperti itu. Nah, yang sangat mempengaruhi apa namanya umat Islam ini adalah ada pandangan yaitu jalan tengah, kompromi antara iman dan tadi yang tidak mengimani adanya Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan
ada yang namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu pada intinya adalah mereka meyakini keberadaan Tuhan, keberadaan Sang Pencipta, tetapi Sang Pencipta ini dia tidak boleh kemudian memberikan aturan. Nah, ini memberikan aturan kepada kehidupan manusia. Lah terus bagaimana? Kedudukan Tuhan ini apa? Ya kedudukan Tuhan dia hanya disembah saja, diibadahi dalam artian disembah. Akan tetapi Tuhan ini tidak boleh ya, tidak boleh memberikan pengaturan terhadap kehidupan. Maksudnya Tuhan ini disembah, tetapi misal dalam hal berpakaian, dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal bergaul, dalam hal mengatur pemerintahan, dalam hal berjual beli, hutang piutang, kenegaraan, kemasyarakatan, pernikahan dan seterusnya, Tuhan tidak boleh mengatur manusia. Nah, inilah yang namanya sekularisme. Nah, bisa jadi inilah jawabannya ini benar umat Islam, tetapi di titik Uqdatul Kubro yang kedua, mereka terpengaruh faham sekularisme. Iya, mereka menyembah Allah, iya mereka datang ke masjid, berpuasa, pergi haji, tetapi nah ini sekularisme ini memang halus ya. Jadi dia punya, kalau kalau saya bahasakan sekularisme ini punya anak kandung yang namanya kebebasan. Kenapa? Karena mereka punya paham tadi tidak boleh Tuhan ini mengatur manusia. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian manusia ini serba bebas. Bebas menentukan cara hidupnya, bebas menentukan mau apa dia, apa yang mau dia makan, bagaimana dia akan bergaul sesama jenis atau lawan jenis atau bahkan bebas. Nah, ini. Dan ternyata kemudian ini masuk ke pemikiran umat Islam yang bisa menyebabkan tadi tidak memberikan efek kepada kehidupannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nanti orang Islam dia hanya mengimani saja. Saya kan Islam, iya. Tetapi kemudian dia tidak menjadikan aturan-aturan Tuhan itu sebagai sandaran atau cara berpikir, kemudian cara pandang dan standar hidupnya. Tetapi hidupnya bebas gitu ya. Nah, ini memang susah untuk kita ini ya, kalau apa namanya sandarannya itu ateis, orang orang Islam langsung bisa menolak. Wah, ini salah karena asasnya sudah menolak apa namanya Tuhan itu tidak ada. Nah, tetapi sekularisme ini bisa masuk ke eh, relung-relung umat Islam karena Tuhan ini diakui gitu ya. Nah, ini. Jadi mengapa Baitul Kubro itu terjadi tapi terasa hambar, di antaranya adalah itu. Yaitu ada manusia ini yang acuh, kemudian ada yang jawabnya salah, tetapi ada juga yang benar tapi tidak memberikan efek. Di antaranya karena dia terpengaruh oleh paham sekularisme itu. Nah, kemudian begini, apa sebenarnya yang menjadikan kunci nanti ketika menjawab Uqdatul Kubro itu sehingga memberikan efek tadi itu? Hal yang terpenting adalah mengetahui ada hubungan antara apa yang ada sebelum dunia dan apa yang ada setelahnya nanti. Serta mengetahui hubungan antara kehidupan dunia saat ini dengan apa yang sesudahnya. Jadi kalau orang itu memahami Uqdatul Kubro itu hanya pertanyaan yang terpisah gitu ya. Dari mana? Dari Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Kemudian mau kemana? Nanti ada hisab ini tanpa kemudian dihubungkan antara sebelum dengan untuk apa, antara untuk apa dan kehidupan setelahnya, nanti orang nanti akan hidupnya ini Uqdatul Kubro ini tidak akan memberikan efek. Beribadah pun nanti kalau kemudian difahami hanya ibadah mahdoh ya, karena dia tidak mengetahui hubungan atau kaitan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan dunia, ini sangat penting ya, karena antara sebelum kehidupan dunia dengan kehidupan dunia ini hubungannya adalah penciptaan. Nah, ketika hubungan itu penciptaan, maka tidak bisa dipisahkan antara penciptaan dengan pengaturan dari Sang Pencipta. Ini. Lalu kemudian apa hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan setelahnya? Hubungannya adalah hubungan hisab. Orang yang sadar betul ketika nanti dia akan dihisab, apa sih sebenarnya yang dihisab? Apa yang sebenarnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah?
sejauh mana aturan, batasan, perintah dan larangan yang sebelumnya diberikan oleh Allah karena ada kaitan penciptaan itu dilaksanakan. Jadi kalau kita bongkar nanti ternyata aturan-aturan itu yang dulu kita pelajari di awal. Ada hablum minallah, ada hablum minan nafs, ada hablum minan nas. Hubungan manusia dengan Allah, ibadah mahdoh, keimanan, kemudian hablum minan nafs, diri sendiri, makan, minum, pakaian, akhlak. Kemudian satu lagi adalah hablum minan nas, muamalah dengan sesama manusia. Inilah kalau ini tidak difahami ya, sebenarnya di dalam tiga tiga bagian itu ada aturan dari Allah. Nah, maka orang hanya memahami bahwa hidup ini kan untuk ibadah, iya betul. Tapi ibadah kalau hanya dimaknai dengan sholat, zakat, ibadah-ibadah mahdoh, nah ini yang nanti tidak akan memberikan efek terhadap keimanannya. Nah, maka harusnya dia memahami perintah itu ada di mana. Oh, ternyata perintah itu ada di dalam sholat, ada dalam puasa, ada dalam berpakaian, ada dalam memandang sesuatu, ada dalam memakan sesuatu, ada dalam berjual beli, ada dalam mengurus rumah tangga, ada dalam mengurus orang yang sudah meninggal, bahkan ada dalam mengurus keluarga. Itu contohnya nafkah, memberikan nafkah, mendidik anak, ada dalam mengatur negara misalnya. Siapa yang boleh dipilih, siapa yang nggak boleh dipilih, dengan apa pemimpin itu mengurusi umatnya. Nah, kalau ini tidak difahami di dalam ruang-ruang ini ada pengaturan Allah, nah, maka hidupnya tadi Uqdatul Kubronya tidak akan memberikan efek apapun. Ya paling dia hanya menjalani rutinitas, oh pagi bangun, sholat subuh. Tapi nanti ketika dia bermuamalah, dia tidak memahami bahwa di situ ada aturan Allah. Aturan ini dari mana datangnya? Ya karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan apa Anda ini berjual beli? Apakah dengan perintah atau larangan yang sudah diturunkan oleh Allah karena Anda ini diciptakan oleh Allah atau tidak? Atau justru dia membuat atau mengikuti tata cara kehidupan yang bukan dari aturan Allah. Memang ada ya ada. Contoh apa? Contoh ya mengambil riba, melakukan muamalah yang ribawi. Bahwa Allah ini sudah memberikan larangan riba, tapi dia tidak melihat atau mengacuhkan karena dia tidak menyadari ya sebenarnya ada hubungan penciptaan itu sebenarnya kemudian kaitannya adalah aturan nanti dijalankan atau tidak kemudian nanti kaitannya adalah hisab. Nah, ini. Maka hal yang penting adalah kemudian mencari tahu, menyadari apa hubungan antara ketiga pertanyaan mendasar tadi. Oke. Nah, bagi orang Islam sebenarnya dia harus hidupnya seperti itu. Sekali lagi, ini eh, aturan-aturan atau syariat dari Allah ini sekali lagi ada yang hari ini kita bisa melihat, tetapi ada yang belum bisa kita lihat. Contoh kalau kemarin kita membahas yang tiga bagian hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs itu di sana ada sanksi misalnya cambuk atau rajam bagi orang yang berzina misalnya. Di kehidupan sekarang ini itu kita tidak melihat itu, ya kan? Kenapa? Bisa jadi karena tadi yang kita singgung sedikit. Orang Islam dia memahami bahwa hidup ini ibadahnya ini hanya semata bil makna menjalankan sholat saja. Belum memaknai ibadah ini adalah ketundukan kepatuhan kita kepada Allah dalam semua perkara. Sehingga dia seolah-olah begini, hanya mengetahui tujuannya diciptakan oleh Allah ini beribadah, bil makna sholat saja. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mau mengambil dari aturan-aturan yang telah Allah berikan. Nah, kemudian ini ya kemarin kita sudah fix, kita sudah bahas bahwa Islam memberikan jawaban manusia adalah dari diciptakan oleh Allah. Nah, jawaban dari mana dari mana manusia kehidupan alam semesta ini terjawab secara pasti asal muasal manusia adalah diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan manusia kehidupan dan alam semesta. Nah, jawaban dari untuk apa manusia ini hidup? Nah, kemarin juga sudah kita dapatkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat
di mana Al-Quran juga sudah kita buktikan kebenarannya bahwa itu adalah kalam Allah, bukan penciptaan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, ini penting kita memahami makna ibadah. Makna ibadah memang artinya adalah taat. Dalam artian taat itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka disinilah tadi kita singgung sedikit pentingnya memahami di mana ada perintah dan di mana ada larangan. Perintah dan larangan itu ternyata kalau kita bongkar, kita dalami di dalam Al-Quran dan hadis, ya mencakup semua kehidupan kita ini. Bukan hanya masalah senyum, sapa, salam, kemudian sholat, zakat, haji, bukan. Iya, di sana memang ada gitu ya. Tetapi semua perbuatan kita ini nggak ada yang lepas dari perintah atau larangan dari Allah. Kenapa? Karena di pertemuan yang pertama dulu kita sudah mendapatkan di tafsir Quran surat Al-Maidah, syariat ini sudah perfect, sudah sempurna. Tidak ada satu perkara pun yang itu Allah itu lengah untuk mengatur kita. Nah, ibadah itu bermakna ketaatan kepada hukum syara, bukan hanya sholat, zakat, puasa saja ya. Nah, maka ini pengertian khusus ibadah itu adalah menaati perintah dan menjauhi larangan Allah yang mengatur hubungan manusia, hubungan antara Allah dengan hambanya. Ini makna khusus ya. Nah, ini yang kemudian disebut ibadah mahdoh. Ya seperti yang kita pahami, kalau kita sebut nama ibadah itu kan orang kemudian mafhumnya itu ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya berdoa, ya sedekah itu ya. Ya itulah maknanya ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Nah, sedangkan pengertian ibadah secara umum itu adalah mengikatkan diri dengan seluruh hukum-hukum Allah. Jadi kalau kemudian Allah memerintahkan kita ini untuk beribadah, hidup kita untuk beribadah. Kalau kita hanya memaknai ibadah itu dengan pengertian yang pertama tadi, bil makna ibadah khusus atau ibadah mahdhah, ya berarti hidup kita ini ada yang bolong, ada yang tidak bernilai ibadah. Padahal Allah memerintahkan kita ini untuk beribadah. Artinya 24 jam dalam satu hari itu harus harus nilainya adalah nilai ibadah. Bagaimana kalau kemudian 24 jam itu kita makna ibadah itu hanya dengan pengertian khusus tadi itu, sholat, puasa, zakat, zikir, kuat nggak kita 24 jam nggak tidur, sholat terus misalnya, zikir terus gitu ya, kayaknya nggak kuat gitu kan. Nah, maka dengan pengertian apa namanya ibadah itu adalah mengikatkan diri kepada seluruh hukum-hukum Allah, maka ini relevan dengan perintah Allah tadi itu. Perintah Allah kita ini untuk beribadah kapan? Ya seumur hidup kita, gitu kan. Tidak ada pengecualian di sana. Lah terus bagaimana kemudian seumur hidup kita ini ya 60 tahun misalnya bisa bernilai ibadah. Nah, maka ibadah itu ada dalam mengikatkan diri pada hukum-hukum Allah. Contoh misal makan, makan halal. Jangan dikira makan itu hanya kita ini memenuhi kebutuhan menghilangkan lapar kita. Ya kalau kita tidak tunduk pada hukum-hukum Allah dalam persoalan makan, ya iya memang seperti itu. Tetapi ketika kita ini sadar, kita ini memahami, oh ternyata Allah memerintahkan kita ini makan pakai tangan kanan, yang dimakan sesuatu yang halal. Maka ketundukan kita ini makan yang halal, makan dengan tangan kanan, ini adalah ibadah. Maka kemudian juga ketika kita ini berbusana, bukan hanya karena dingin kemudian pakai baju lengan panjang misalnya, tetapi ketika kita ini mengikatkan diri kepada hukum-hukum Allah, oh ternyata ada kewajiban menutup aurat. Dengan apa menutup aurat? Misal dengan memakai pakaian. Maka kesadaran kita, oh saya ini berpakaian karena ada perintah dari Allah untuk menutup aurat, itulah ibadah. Gitu ya. Kemudian ketika kita berjual beli misalnya, kita tahu bahwa ada apa namanya syarat-syarat dalam berjual beli. Kalau yang dijual ya harus barang milik kita, bukan barang milik orang lain, semisal seperti itu. Ketika hutang piutang nggak boleh ada riba, itu ibadah juga, gitu ya. Jadi keseluruhan ketaatan kita pada Allah itulah yang namanya ibadah. Jadi sehingga kalau kita pahami seperti ini,
24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan, 360 kalau Hijriah berapa? 360 hari ya. Itu semuanya bisa bernilai ibadah. Maka inilah yang harus kita betul-betul pahami. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan kita, ingat satu paket dengan perintah, dengan larangan. Nah, sebagai konsekuensi penciptaan kita harus mengikatkan diri kita terhadap hukum-hukum Allah. Biar kita ini hidupnya ini betul-betul Uqdatul Kubro kita itu memberikan efek kepada kita. Oh iya. Maka nanti kita juga bisa mengukur apakah sejauh ini hidup kita ini sudah terikat dengan hukum syara. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita bermuamalah. Bahkan mungkin bagaimana negara kita ini apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kehidupan kita ya dalam keseharian. Apakah sudah terikat dengan hukum syara, cara berpakaian kita, cara bergaul kita dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, maka ini ya, manusia diciptakan untuk beribadah, hakikat beribadah adalah menjalani kehidupan ini dengan aturan Allah. Maka manusia harus mengikatkan dirinya dengan aturan Allah. Inilah yang harus difahami dan ini harus dikaitkan tadi. Kata kuncinya adalah mengaitkan. Oh, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Harus kita pahami ibadah itu apa? Ibadah mengikatkan diri terhadap semua aturan Allah. Aturan yang mana ya? Aturan yang telah Allah berikan karena konsekuensi penciptaan. Nah, kemudian aturan-aturan Allah itu tidak lain adalah hukum syara dalam segala aktivitas kita. Nah, kemudian aktualisasi dari ibadah itu, nah ini terwujud ketika seorang menjadikan aturan Allah, syariat Allah itu sebagai pijakan atau landasan dalam semua perbuatan, baik ketika itu beribadah mahdoh maupun berinteraksi dengan orang lain maupun diri sendiri. Jadi begini, contoh misalnya seorang menjalankan sholat 5 waktu, dia beribadah, iya, jelas, sholat kan perintah. Mengerjakan puasa, jelas, gitu kan. Bayar zakat, iya, ya haji, iya. Kemudian membaca Al-Quran, iya. Nah, itulah makna ibadah khusus. Pun begitu pula ketika seorang jujur, ya, jujur dengan landasan bukan karena takut dimarahi ya, tapi karena menyadari bahwa ada perintah untuk jujur, maka itu ibadah. Menepati janji bukan karena biar dibilang, wah orang ini memang on time, misalnya, oh orang ini memang punya kredibilitas, bukan seperti itu. Tetapi memang karena kita ini patuh pada perintah Allah. Sabar pun juga seperti itu. Bermusyawarah pun juga iya. Bukan karena kita ini, wah ini kan kita memang diminta apa rembukan nih biar kita dapat jalan keluar, bukan. Tapi bermusyawarah itu memang ada perintah dari Allah. Menengok orang sakit bukan karena wah nggak enak dulu dia udah nengok saya gitu kan. Dan yuk gantian kita tengokin gitu. Bukan. Tetapi menengok orang itu meskipun tidak wajib ya, tapi ini ada perintah. Nah, maka disitulah ibadah juga. Mendalami mengkaji Islam. Wah, ini jelas wajib hukumnya. Ini ibadah. Berpakaian menutup aurat itu juga jelas ibadah. Menikah, nah ini. Menikah itu bukan semata-mata oh sudah masuk usia, kemudian teman-teman udah pada nikah. Nanti kalau ketemu sama saudara ditanyain kapan lo nikah gitu. Bukan ya, tetapi menikah itu adalah perintah. Di sana ada syariatnya. Mengajak anak istri keluarga berhijab, makan yang halal, tidak bertransaksi ribawi, membagi waris dengan cara Islam. Nah, ini semuanya ibadah. Gitu ya. Jadi ini biar biar Uqdatul Kubro kita ini memberikan efek kepada kita. Maka yuk kita bareng-bareng apa namanya? Mengukur sejauh mana kita ini sudah terikat kepada syariat Allah. Nah, maka sebaliknya, jika seorang itu dia meninggalkan sholat, kemudian sholat wajib ya, kemudian tidak berpuasa, puasa Ramadan, berzakat, zakat mal maupun zakat fitrah, kemudian dia bohong, minum minuman keras, berpacaran, berzina, hutang ribawi, tidak menutup aurat, berjudi, merayakan Natal bersama, meyakini semua agama
itu sama, semua agama itu benar, berarti dia maksiat. Nah, ninggalin sholat itu maksiat, ninggalin puasa maksiat, berpacaran maksiat, hutang ribawi maksiat. Sehingga nanti tidak akan ada yang ngomong gini, lah kan mending orang itu sholat tapi apa namanya, dia itu tidak berpuasa. Nggak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, mending berpuasa tapi nggak sholat, nggak bisa seperti itu. Orang berpuasa tapi bertransaksi ribawi, nggak boleh. Atau meninggalkan transaksi ribawi tapi dia juga meninggalkan sholat, nggak boleh, gitu ya. Jadi perintah dan larangan ini mengikat kita. Nah, karena apa? Ingat, hakikat hidup kita ini tunduk taat pada perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa ada kaitan hubungan penciptaan dengan aturan, maka kita harus mempelajari, mengetahui di mana ada aturan itu. Ternyata dalam semua kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya apa? Ketika kita ini hidup di dunia ini sudah diberikan aturan, ingat kaitannya nanti adalah sejauh mana aturan-aturan syariat Allah ini kita laksanakan. Kenapa? Karena nanti kita akan dihisab atas itu. Nah, ini ya. Jadi, jawaban dari kemana manusia ini setelah hidup, akan ada kehidupan setelah kematian, akan dikembalikan pada Allah, dibangkitkan, dihisab. Nah, maka ini penting. Hubungan antara fase kehidupan sebelum kehidupan dunia dengan hubungan antara fase kehidupan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan dunia. Pertama, hubungan penciptaan. Yakni Allah sajalah yang menciptakan kita, menciptakan kehidupan dan alam semesta ini. Maka kita paham, kalau ada orang yang mengingkari ini atau punya jawaban yang lain dari ini, maka dia jelas batil. Ya, jawaban selain ini adalah batil. Bukan Allah yang menciptakan alam semesta, bukan Allah yang menciptakan manusia, maka jawaban itu adalah batil. Terus efeknya apa? Ya pengingkaran terhadap ini bisa menyebabkan pelakunya kafir, kan seperti itu. Makanya kalau kita ini tadi ngomongin orang ateis itu kita gampang banget untuk mengidentifikasi bahwa dia itu salah. Ini keyakinan salah. Nah, coba kalau yang kemudian ini hubungan fase kehidupan dunia, ya, hubungan antara fase kehidupan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan dunia ini yang kedua, ternyata selain penciptaan ada perintah dan larangan juga. Ini yang harus kita berhati-hati. Kalau ada orang mengingkari bahwa Allah itu bukan Allah yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, kita sepakat kafir itu ya. Nah, coba ini perhatikan. Allah tidak sekedar menciptakan, namun juga memberikan perintah dan larangan kepada manusia yang termaktub dalam wahyu Al-Quran, hadis itu ya. Nah, perintah dan larangan itu berupa hukum syara yang mengatur kehidupan manusia yang di mana kita harus tunduk patuh terhadapnya. Perhatikan, pengingkaran terhadap hal ini sama menyebabkan pelakunya bisa jatuh kafir atau fasik atau dolim. Gitu ya. Kalau ingkar jelas kafir ya. Nanti kalau menolak, nah beda. Menolaknya karena apa? Kalau mengingkari jelas pelakunya kafir. Jadi berhati-hati teman-teman, sahabat sekalian, sahabat sekalian. Kalau tadi ada faham atau isme, sekulerisme itu ya. Inilah titik rawannya itu di sini. Jadi kalau dalam Islam, hak membuat hukum, inil hukmu illa lillah. Jadi yang berhak menentukan ini halal, ini haram, ini boleh atau ini tidak adanya lah Allah. Perhatikan, dalam paham sekularisme, manusialah yang menentukan boleh dan tidaknya sesuatu. Kenapa? Karena mereka asasnya adalah Tuhan ini hanya menciptakan dan disembah. Tidak mengatur, tidak boleh memberikan aturan, tidak boleh memberikan batasan-batasan mana boleh, mana tidak. Nah, ketika manusia mengambil alih atau mengambil hak menentukan ini boleh atau ini tidak, ini halal, ini haram, maka sejatinya dia mengambil hak Allah. Mengambil hak Allah itu menyebabkan pelakunya bisa menjadi kafir. Nah, ini. Jadi hati-hati. Oke, maka ini
hubungan yang pertama antara fase kehidupan sebelum dunia dengan kehidupan dunia ada dua. Satu hubungan penciptaan dan kedua adalah hubungan perintah dan larangan. Di mana kita harus tunduk kepadanya dan tidak boleh mengingkari itu dan kita wajib terikat pada syariat yang telah Allah berikan pada kita. Nah, kemudian ini masih ya hubungan antar fase kehidupan sebelum kehidupan dunia dengan kehidupan dunia ini, ingat menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang menciptakan dan memerintahkan atau menentukan mana boleh mana tidak. Sehingga manusia ini, kita ini tinggal tunduk saja pada perintah Allah. Bukan malah membuat hukum atas kehendak sendiri, menentukan mana boleh mana tidak. Inilah yang terjadi dalam faham sekularisme. Nah, kemudian hubungan fase kehidupan dunia dengan setelah kehidupan dunia. Pertama, hubungan pembangkitan. Kita ini akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di yaumil akhir, dan bahwa Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Yang kedua, dibangkitkan itu ada tujuannya, bukan kemudian dihidupkan dengan tidak ada tujuannya lagi, ya. Dan bukan tujuannya itu untuk beribadah lagi, bukan, tetapi dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi itu hubungannya adalah untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan ketika di dunia ini, apakah dia terikat dengan syariat Allah atau tidak. Jadi perhitungan amal Allah tidak sekedar membangkitkan saja, tetapi Allah akan melakukan hisab perhitungan amal manusia selama hidupnya. Apakah sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan atau tidak. Nah, maka kemudian kita rangkai tiga Uqdatul Kubra itu. Apa kaitannya? Apa hubungannya yang ini nanti bisa membuat hidup kita lebih hidup. Uqdatul Kubra kita ini akan betul-betul memberikan efek dalam hidup kita. Ya. Jadi bila sudah kita tahu bahwa perintah Allah merupakan hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelumnya, yaitu penciptaan, dan Allah menurunkan aturan, sedang perhitungan amal atas manusia itu nanti merupakan keterikatan juga dengan kehidupan setelah dunia, artinya ini adalah satu rangkaian perjalanan hidup kita, maka gitu ya, wajib atas manusia ini berjalan dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Islam. Kenapa? Karena kita akan dihisab apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Nah, ini ya. Maka nanti Uqdatul Kubra itu akan memberikan efek dalam hidup kita. Kemudian kalau ini ada istilah ya, jadi gini. Ada tadi jawaban-jawaban atas Uqdatul Kubra tadi itu oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah, itu disebut sebagai fikroh kuliah atau pemikiran yang menyeluruh karena jawabannya mencakup segala sesuatu. Nah, jawaban itu oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah itu disebut sebagai akidah Islam, yaitu pemikiran yang mendasar. Kenapa? Ya karena dia nanti akan menjadi pijakan. Oh, saya ini makhluk Allah. Oh, Allah menciptakan saya ini dengan diberi aturan. Maka dasar inilah, pemikiran yang paling mendasar inilah, Allah memberi aturan ini, kemudian Allah akan menghisap yang nanti akan dijadikan pijakan dalam dia hidup. Oh, kalau begitu saya makan dengan aturan Allah, saya menikah dengan aturan Allah, saya bergaul dengan aturan Allah, tidak melakukan transaksi ribawi karena aturan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga akidah atau keyakinan tadi itu menjadi kaidah, akan menjadi landasan berpikir. Mau apa saja dia akan menjadikan Islam, aturan Allah sebagai landasan berpikirnya. Ngomentarin dana haji naik, ngomentarin apa sekarang yang lagi tren macam-macam itu ya. Nah, maka ini dengan standarnya adalah syariat Islam. Boleh tidaknya adalah dengan syariat Islam. Nah, maka ini hidup kita ini sejatinya adalah menjadikan akidah, pemikiran yang mendasar sesuai dengan jawaban Uqdatul Kubra yang memberikan efek tadi itu, yaitu Islam, syariat Islam, dan menjadikan Islam sebagai landasan berpikir kita. Ingat, hari ini umat Islam banyak yang identitasnya itu Islam, tetapi tidak menjadikan akidah Islam, pemikiran Islam, perintah dan larangan Allah tidak dijadikan landasan hidupnya. Hidupnya tidak terikat dengan syariat Islam. Kenapa? Karena dia sudah terjangkit tadi faham sekuler.
paham sekuler itu dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, tetapi hidupnya tidak dengan aturan Tuhan. Nah, kelak gimana kehidupan di jawaban dari Uqdatul Kubro yang ketiga? Yaitu akan kemana? Ya dia meyakini tetap ada kehidupan akhirat, ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Kalau akidah ateis, dia tidak meyakini itu. Ya kehidupan itu selesai, ya selesai. Manusia jadi materi, menjadi benda yang lain. Nah, ini ya. Jadi Islam memberikan jawaban atas Uqdatul Kubro itu adalah manusia adalah ciptaan Allah. Allah memberikan aturan untuk kehidupan manusia sehingga manusia harus terikat pada aturan itu dalam hidupnya. Kenapa? Karena kelak akan dihisab. Sedangkan sekuler dia meyakini bahwa jawaban Uqdatul Kubro itu menurut sekuler adalah manusia itu memang ciptaan Tuhan, ya, terlepas dari Tuhannya siapa, tetapi Tuhan itu tidak boleh mengatur manusia. Sehingga hidupnya manusia sendirilah yang menentukan. Dia mau berpakaian seperti apa, berpemerintahan seperti apa, ngurus negara seperti apa, jual beli seperti apa, berpakaian seperti apa, terserah dia. Karena Tuhan tidak boleh mengatur. Jangan, sering kita dengar begini, jangan bawa-bawa agama dalam pemerintahan. Jangan bawa-bawa agama kalau lagi makan. Badan-badan gue terserah gue mau pakai pakaian seperti apa. Nah, itu berangkat dari pemikiran sekuler. Terus kemudian Uqdatul Kubro yang terakhir, yang ketiga, jawaban dari sekuler, mereka meyakini ada kehidupan setelah dunia. Berbeda lagi dengan akidah orang ateis. Orang ateis dia tidak meyakini Tuhan. Siapapun Tuhan menurut mereka nggak ada, gitu ya. Maka ketika Tuhan itu tidak ada, untuk apa hidup? Ya untuk dunia, untuk memenuhi keinginan, ya apa yang dia inginkan, sehingga hidupnya juga dengan sesuai dengan kemauan dia, tidak ada aturan Tuhan, adanya adalah keinginan manusia. Nah, terus setelah hidup selesai, menurut mereka apa? Ya tidak ada kehidupan setelah itu. Jadi materi berubah menjadi materi. Oh, alam bisawab. Saya